Assalamualaikum pemirsa. Beberapa hari yang lalu saya main ke salah satu markasnya Acer Indonesia dan di situ saya nyobain cicip-cicip salah satu laptop mereka yang menarik buat saya karena dia itu laptop gaming tapi budget, dan menariknya lagi akhir-akhir ini harganya turun. Jadi video ini adalah hands-on singkat ya. Tujuannya saya tuh mau ngeliat laptop ini masih worth it nggak di saat-saat ini yang mulai banyak laptop baru bermunculan yang walaupun statusnya bukan gaming, tapi juga udah cukup mumpuni buat gaming gitu katanya. Nah, saya mau ngeliat nih, detail spesifikasi yang lebih detail lagi itu saya nggak akan bahas di sini karena udah gampang ya, kalian bisa googling, dan review-review yang bahas spesifikasi lebih mendetail juga udah banyak. Tapi di sini saya mau ngasih sharing aja pengalaman saya kemarin itu pas nyoba dari sudut pandang saya, laptop ini saat ini dengan harga barunya tuh masih worth it atau enggak. Spek yang pentingnya aja ya, laptop ini namanya Acer Predator Triton 300 dengan SKU Triton 300, Triton 300 dengan SKU PT31551. Yang saya coba ini prosesornya Intel i5 9300H, GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650, RAM-nya 8GB DDR4, dan penyimpanannya itu SSD setengah tera alias 512GB. Jadi udah lolos anti HDD Club. Sampai situ sebenarnya biasa aja, memang seperti laptop gaming pada umumnya. Cuma yang menarik perhatian saya saat memperhatikan opsi upgrade-nya itu, dia itu ternyata punya 2 slot M.2 NVMe SSD. Jadi bisa ekspansi untuk storage-nya. RAM-nya juga bisa ditambah, ada 1 slot lagi, bahkan bisa maksimum sampai 32GB. Lanjut lagi, pas lihat layarnya yang Full HD IPS. Full HD LED IPS. Dia tuh punya 91% sRGB. Jadi kayaknya ini cocok juga kalau mau dipakai sekalian jadi daily driver-nya seorang konten kreator yang suka gaming. Dan di bagian bawah layarnya itu di situ ada kejutan karena ternyata layar 15,6 inchinya ini 144 Hz. Nah loh. Jadi ini gaming budget, tapi layarnya udah 144 Hz. Ini yang susah dicari di price segment ini, apalagi di laptop yang budget biasa. 144 Hz coba aja cari, susah banget. Karena percuma punya CPU sama GPU-nya udah sangar gitu ya, tapi kalau layarnya cuma 60 Hz, ya mentok di 60. Memang susah ya dilihatin di video ini nih. Tapi ya saya ceritain aja rasanya. Kalau 144 Hz itu jangankan gaming, buat drag and drop di Windows aja itu kerasa mulusnya. Yang paling menarik tentu di harganya. Nah, dengan segala keunggulan tadi dan ternyata layarnya yang 144 Hz, Triton 300 ini ditawarkan dengan harga saat ini di bawah 15 juta. Buat harga pastinya dan link pembelian kalian bisa cek di deskripsi aja ya. Tapi nanti lihat deskripsinya nanti, karena saya masih mau cerita tentang laptop ganteng ini. Akhir-akhir ini kan banyak banget tuh laptop budget baru yang secara spesifikasi kelihatannya ya kayaknya bisa lah ngangkat-ngangkat game AAA. Nah, tapi setelah nyoba Triton 300 ini, saya jadi makin mengerti kenapa ada laptop di segmen gaming budget ini. Jadi kita tuh harus bedakan antara laptop gaming budget sama laptop budget yang sanggup gaming. Kita bahas soal pendinginan khusus untuk game. Gaming itu adalah salah satu proses terberat yang dilakukan oleh sebuah komputer. Jadi kalau proses itu berlangsung, kinerja CPU dan GPU-nya itu akan maksimal, yang berarti panasnya tuh akan berlebih. Nah, kalau di PC mungkin kita sering lihat tuh ya, ada yang ngakalin dengan nambah kipas sebanyak-banyaknya, ada yang buka casing, bahkan kalau overclocker itu modnya sampai ekstrim-ekstrim, ada yang pakai water cooling, pokoknya diotak-atik lah sampai sedingin mungkin. Nah, cuma ceritanya berbeda lagi kalau di laptop, dia kan, mana laptop ya, nggak ada laptop. Di laptop itu kan dia tipis, jadi kita dibatasi sama space-nya yang sangat terbatas. Nah, apalagi kalau laptopnya tipis maksudnya tipis di sini bukan tipis seperti Ultrabook ya, tapi untuk ukuran sebuah laptop gaming, si Predator Triton 300 ini terbilang tipis. Udah gitu dia enak dipegang dan terasa solid. Dan yang paling penting lagi, bobotnya itu cuma 2,3 kg. Kalau soal desain, emang baru-baru ini Predator mendapatkan Red Dot Award untuk desainnya.
Karena dalam dimensi kecil laptop tadi, sedangkan CPU dan GPU-nya menghasilkan panas berlebih, kan harus dibuang tuh. Jadi Acer menciptakan Aeroblade 3D Fan. Tapi sebenarnya bukan baru, ini adalah Aeroblade 3D Fan generasi keempat. Jadi bukan kipas coba-coba, ini adalah kipas unggulan yang sudah disempurnakan sampai generasi keempat. Jadi soal suhu nggak masalah lagi, nggak usah diragukan lagi kualitasnya, sehingga ini akan bikin performa CPU dan GPU-nya tadi stabil. Karena kan kalau makin panas, ya performa dan CPU-nya tuh lama-lama makin menurun. Sedangkan kalau dijaga seperti ini, tetap stabil, jadi mainnya pun tetap enak walaupun berjam-jam. Soal kipas pendingin ini adalah salah satu yang membedakan antara yang tadi saya bahas, yaitu laptop gaming budget sama laptop budget yang bisa gaming. Nah, bukan cuma hardware, tapi Acer juga mengoptimalkan fungsi-fungsi khas Predatornya. Dengan ada satu nama software khususnya, itu namanya Predator Sense. Di situ kita disediakan fungsi-fungsi seperti buat overclocking, ada fan control, ada game sync buat setting. Jadi keren banget nih, setiap game setting profilnya itu bisa beda. Dan ada lagi yang bagi sebagian orang gimmick, tapi saya sih ngelihatnya keren gitu. Ya, fitur lighting. Jadi kan keyboardnya udah RGB tuh, tapi RGB-nya tuh bukan RGB sembarang RGB. RGB-nya bisa diatur. Nah, di Predator Sense ini ada fitur yang bisa mengatur gerakan RGB-nya tuh mau muter-muter, mau seperti nafas, terus bisa kedip-kedip. Pokoknya kita custom sendiri pun bisa. Nah, Predator Sense ini adalah software yang nggak akan kita bisa temukan di mana-mana, cuma ada di Acer seri Predator. Panjang sebenarnya kalau mau bahas Predator Sense ini, kayaknya nggak cukup. Kayaknya butuh bikin satu video khusus lagi, jadi ya udah kita sampai sini dulu. Kalau soal performa gamingnya, kayaknya saya nggak perlu komentar banyak deh ya. Ini kan i5, terus GTX 1650, RAM-nya 8GB, terus SSD. Yang paling penting tuh udah SSD. Itu udah cukup menggambarkan kemampuan laptop ini buat main game bisa apa aja. Untuk AAA, ya jalan lah. Walaupun nggak semuanya rata kanan, tapi dia jalan dengan lancar. Dan jangan lupa, ini tuh upgradable. Jadi ini bisa solusi buat kalian yang budgetnya pas-pasan. Beli si Predator Triton 300 ini dulu. Terus kalau memang masih kurang, ya sambil nabung, kalian pelan-pelan bisa upgrade. Oh iya, yang mau jadiin laptop ini gaming sekaligus mau laptop gaming ini sekaligus jadi live streamer gaming, nah kalian tuh nggak perlu mikirin lagi soal webcam. Webcam ini penting, dan saya udah nyoba. Kalau untuk layout gaming, ini kualitas webcamnya udah sangat cukup. Jadi kan biasa kita pakai OBS terus kecil gitu ya buat layout doang. Nah ini udah lebih dari cukup, saya udah coba langsung. Yang unik lagi, di keyboard dia ada tombol khusus Predator buat jalanin Predator Sense yang tadi dibahas. Tapi dia juga ada tombol turbo, jadi kalau manual dibikin kipasnya mau ngebut juga bisa. Masalahnya kalau di mode turbo ini kipasnya tuh berisik banget. Bukan nilai minus, karena ini wajar di laptop game. Solusinya memang gamer-gamer hardcore tuh biasa pakai headset gaming yang kualitas isolasi suaranya bagus. Jadi pas kemarin itu saya sekalian dipinjemin buat coba. Nama headsetnya adalah Acer Predator Galea 350. Dari dipegangnya aja udah berasa premium banget. Terutama bagian kabelnya yang braided, dan pas dipakai itu, dia langsung kedap. Plek gitu kan, jadi dia virtual 7.1 virtual surround sound. Suara dari arah kanan kiri, depan belakang jelas banget. Tapi suara dari luar tuh hilang. Jadi kebayang, ini bakal bermanfaat banget kalau kita main game FPS kompetitif macam CSGO, CSGO, PUBG, Fortnite, atau Apex Legends ya. Selain gaming, Galea 350 ini juga punya mode music sama movie, makanya mic-nya retractable alias bisa diumpetin. Dan ada fitur noise cancellation yang bikin suara fokus ke mulut kita aja. Paduan yang ciamik buat bikin konten gaming ini headset. Sayangnya, waktu icip-icip Triton 300 dan headsetnya ini kemarin nggak begitu lama, tapi cukuplah buat dapat gambaran seperti apa sih seri value dari Acer Predator Triton. Menurut saya buat profesional gamer ini memang nanggung ya, tapi kalau buat gamer pemula dan mungkin juga yang sekaligus mau jadi live streamer gaming atau content creator, ini akan cocok. Apalagi untuk urusan koneksi internetnya, dia itu mempunyai yang namanya killer network yang juga ada setting khususnya. Nah, kalau saya sukanya itu karena walaupun labelnya itu dia Acer Predator Triton itu adalah sebuah laptop gaming, tapi satu, terjangkau. Ketahuan kere-horenya ya. Dan yang kedua adalah bobot dan dimensinya itu tetap masih nyaman untuk dibawa-bawa kemana-mana. Karena ya faktor portabilitas itu sangat penting buat saya bagi sebuah laptop. Kalau enggak ya ada PC kan. Tapi itu semua tadi menurut saya. Nah,
Kalau menurut kawan-kawan gimana? Apakah laptop ini worth it? Tapi jangan lupa bandinginnya nih, jangan sama laptop yang harganya beda jauh. Atau jangan juga sama laptop lain tapi yang sanggup gaming. Tapi bandinginnya sama laptop gaming yang harganya ya beda-beda tipis lah. Dan kalau bisa yang sama-sama layarnya 144 Hz dan sama-sama ada opsi upgrade yang kayak tadi juga itu. Sekian video ini, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa, buat informasi teknologi terupdate bisa cek di oatekno.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.